tokoh dunia ambil sikap terhadap kebijakan perang dagang yang diberlakukan Donald Trump. Prabowo Subianto menyatukan suara dukungan untuk menghadapi Amerika Serikat. Suara ini pun akhirnya direspon oleh Emmanuel Macron selaku Presiden Prancis. Dalam pertemuannya, kedua tokoh internasional ini membahas soal penguatan ekonomi. Salah satunya adalah melawan dampak perang dagang Amerika yang saat ini mulai dirasakan. Donald Trump kembali membuat gempar dunia dengan kebijakan anehnya. Tiba-tiba menerapkan tarif timbal balik ke negara-negara mitranya. Pria berumur 78 tahun ini merasa Amerika Serikat telah dirugikan karena banyak mengimpor produk dari luar. Politikus 78 tahun ini mengeluh industri Amerika melemah karena diambil alih pihak asing. Para pekerja Amerika menderita karena lapangan kerjanya diambil pihak asing. Sudah saatnya kita makmur dan membuat Amerika hebat lagi, tegas Trump. Ditambah lagi Trump ingin menantang Uni Eropa yang dinilai tak adil kepada Paman Sam. Enggak heran tarif ini diberlakukan sebagai upaya balas dendam dari politikus kelahiran New York tersebut. Namun upaya ini justru merugikan perekonomian Amerika Serikat. Bagaimana tidak indeks saham milik Paman Sam seketika rontok, dan para konglomerat langsung menelan kerugian besar. Buktinya Jeff Bezos harus menelan kerugian hingga 1 triliun rupiah. Nasib apes juga dialami. Mark Zuckerberg yang kekayaannya menurun sebesar 17,9 miliar dolar. Kerugian serupa akibat kebijakan aneh, Trump juga dirasakan di Indonesia. Pasalnya, industri tekstil tanah air sangat bergantung dengan ekspor ke Amerika Serikat. Tercatat Indonesia telah mengekspor produk tekstil ke Amerika senilai 2,48 miliar dolar. Nggak heran, penerapan tarif ini akan berdampak besar terhadap perindustrian kain tanah air. Pasalnya buruh tekstil terancam akan di-PHK akibat penerapan kebijakan aneh Trump bersatu dengan Eropa. Melihat gebrakan aneh Amerika Serikat, pemerintah Indonesia enggak mau tinggal diam. Prabowo Subianto langsung bergerak cepat untuk melindungi tanah air yang ikut terdampak. Buktinya orang nomor 1, Indonesia ini baru saja menjalin kontak dengan Emmanuel Macron. Kabarnya kedua pihak bakal meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi. Bahkan Macron sudah membocorkan sejumlah agenda bersama Pak Prabowo. Salah satunya dengan menciptakan rantai nilai yang tangguh, termasuk di sektor logam kritis dan transisi energi. Macron juga dikabarkan akan mengunjungi Indonesia, membahas rencana lebih lanjut pada bulan Mei mendatang. Kita telah memutuskan untuk memperkuat hubungan antara negara kita dengan proyek-proyek yang ambisius dan berwawasan ke depan. Kami berniat membangun kemitraan yang kuat, perdagangan yang terbuka, dan visi bersama, ujar Macron. Di sela-sela pembicaraan Pak Prabowo juga sempat membahas dampak perang tarif Amerika. Rupanya kerjasama dengan Prancis menjadi salah satu cara untuk melawan Donald Trump. Kami sepakat untuk terus mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan untuk kesejahteraan rakyat. Mari kita perkuat sinergi dan membangun masa depan untuk kemajuan bersama, ungkap RI 1. Di sisi lain, Uni Eropa juga dibikin murka dengan kebijakan negeri Paman Sam. Alhasil, benua biru langsung bersatu dengan Indonesia untuk melawan. Kabarnya mereka akan menargetkan 28 miliar dolar untuk seluruh impor Amerika. Salah satunya Prancis yang terkena tarif Trump sebesar 20%. Investasi masa depan harus ditangguhkan untuk sementara waktu selama situasi dengan Amerika Serikat belum diklarifikasi. Serangan ini brutal dan tidak berdasar, ekonomi Eropa akan mengalami dampak ekonomi yang besar, ujar Macron. Dapatkan sepatu slip-on yang dijual dengan harga miring. Cek linknya di bawah ini, pelopor negara ASEAN. Pemerintah Indonesia juga bereaksi keras terhadap kebijakan aneh Donald Trump, Presiden Prabowo Subianto, membuat berbagai gebrakan untuk mengurangi dampak perang tarif di tanah air. Salah satunya dengan menggenjot program hilirisasi sumber daya alam. Kebijakan ini sudah terbukti mendatangkan untung besar untuk pemasukan negara. Buktinya bisa dilihat dari nilai ekspor nikel Indonesia mencapai 34,3 miliar dolar AS pada tahun 2022 silam. Jumlah ini melonjak drastis dibanding tahun 2014 yang hanya mencapai 3,7 miliar dolar AS. Langkah lain yang diambil RI 1 menghadapi perang dagang adalah meningkatkan konsumsi dalam negeri. Dua langkah ini diambil agar bumi pertiwi tak sepenuhnya bergantung pada pihak asing. Dengan langkah ini, Indonesia tidak hanya meningkatkan daya saing ekspor, tetapi juga mengurangi ketergantungan pada investasi asing serta menciptakan lapangan kerja baru. Ungkap Naudi Valdrino selaku perwakilan kantor komunikasi. Kepresidenan langkah hebat yang dilakukan Prabowo ternyata membakar semangat negara-negara ASEAN. Bagaimana tidak sejumlah anggota ASEAN merapat ke RI 1 untuk melawan perang tarif Trump. Buktinya RI 1
berhasil menyatukan dukungan dari berbagai negara ASEAN, sebut saja seperti Malaysia, Filipina, hingga Brunei Darussalam. Belum lagi ada sejumlah negara yang terinspirasi dari langkah hebat Prabowo menentang Trump. Buktinya Vietnam juga mengikuti Indonesia dengan meningkatkan konsumsi dalam negeri. Ditambah lagi, Thailand juga bersiap-siap mengikuti langkah yang sama seperti Indonesia. Sebab Perdana Menteri mereka tengah mencari mitra dagang alternatif selain Amerika Serikat. Keberanian Indonesia lawan Amerika. Gebrakan pemerintah Indonesia rupanya bikin Donald Trump kebakaran jenggot. Politikus asal Partai Republik ini kesal karena tanah air menerapkan tarif tinggi untuk impor Amerika Serikat. Alhasil, Trump langsung memvonis Indonesia dengan kenaikan tarif sebesar 32%. Sayangnya gertakan negeri Paman Sam ini enggak membuat bumi Nusantara gentar Indonesia. Justru enggak mau diam menghadapi tarif terbaru. Trump, pasalnya pemerintah ingin bernegosiasi untuk menemukan solusi terbaik bagi kedua pihak. Bahkan Kementerian Perekonomian sampai menggandeng Bank Indonesia dan OJK dalam rapat khusus. Kita dikenakan waktu yang sangat singkat, yaitu 9 April. Diminta untuk merespon Indonesia menyiapkan rencana aksi dengan memperhatikan beberapa hal termasuk impor dan investasi dari Amerika Serikat, ujar Erlangga Harto. Di sisi lain, Indonesia juga masih diuntungkan dalam proses negosiasi, sebab Amerika punya ketergantungan terhadap pasokan tekstil dari tanah air. Selama puluhan tahun, Amerika bergantung pada jersey, rajutan hingga sepatu buatan Indonesia. Pada tahun 2024 saja, AS telah mengimpor 2,48 miliar dolar produk tekstil dari tanah air. Selain itu, Indonesia masih punya senjata andalan untuk melawan kebijakan Trump. Pasalnya tanah air bisa memperkuat posisinya lewat aliansi ekonomi BRICS. Hal tersebut disampaikan oleh Edi Suparno selaku Wakil Ketua MPR.